Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Wow, saya lihat muka-muka yang cerah ya. Kita kedatangan tamu juga dari Singapura. Ya, welcome BCS Bethany Church Singapura dan tim. Ya, Shalom saudara. Ya, saya percaya hari ini adalah hari yang baru bagi kita semua. Ya, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita setiap harinya saudara. Dan saya percaya sekali berkat Tuhan itu nggak pernah sama saudara. Berkat Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Nah saudara, sebelum kita mulai saudara, kita akan memasuki bulan yang baru. Ya, bulan April sudah nggak berasa saudara, 4 bulan sudah kita lalui saudara. Tiba-tiba sudah bulan 4, betul saudara? Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin selama ini saudara mungkin mengalami kesulitan. Tapi saya percaya tahun ini adalah tahun kebangkitan dan kemenangan saudara. Amin. Saudara boleh sama-sama saya yuk kita ucapkan sekali lagi perkataan profetik ini saudara. Tahun 2023 tahun kebangkitan dan tahun kemenangan saudara. Ayo kita sebutkan sama-sama saudara. Tahun 2023 tahun kebangkitan dan menjadi pemenang. Sekali lagi saudara ya. Tahun 2023 tahun kebangkitan dan menjadi pemenang. Yes. Rise up and be victorious saudara. Ini adalah tema dari GBI Gatot Subroto saudara. Dan kita akan terus mengimani ini saudara sekalian. Nah saudara, bulan ini kita akan memasuki tema yang baru yaitu menang bersama Kristus saudara. Ya, kemenangan bersama Kristus. Dan hari ini topiknya adalah menang atas kemalasan saudara. Ya, mari kita baca sama-sama saudara Lukas 15 ayat 11 sampai 18 saudara. Lukas 15 ayat 11 sampai 18 saudara. Ya. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang saudara. Biasanya kalau kita lihat anak yang hilang selalu bicara mengenai anak yang murtad saudara. Ya, tapi kita lihat dari sisi yang lain saudara sekalian. Ya. Saudara boleh dicatat Lukas 15 ayat 11 sampai 18. Nanti saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Nanti ayat 18 kita baca sama-sama saudara. Sudah ketemu saudara bisa katakan yes? Amin ya. Saya baca perikopnya saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Saudara. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Mari sama-sama saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi terang dan bagi jalan-jalan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Saudara sekalian, kalau kita bicara malas, saya percaya sekali kita mungkin dalam hidup kita pernah malas saudara. Ya, saya nggak yakin kalau kita selalu on fire, selalu bernyala-nyala. Bahkan di Alkitab dikatakan apa? Bernyala-nyala, jangan kendor lah, ya terus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Tapi saya percaya saudara dalam satu waktu kita pernah malas. Saudara, saya ingat sekali dengan perkataan Bill Gates ya saudara. Bill Gates mengatakan begini, ya saya kalau mau hire orang, saya pasti mencari orang yang malas tapi pintar. Daripada orang yang rajin tapi goblok saudara. Ya, saya lebih memilih orang yang malas tapi pintar. Kenapa? Karena orang yang malas itu pasti mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu lebih simple. Ya. Saudara, ini kan perkataan orang dunia saudara. Tapi saya percaya dan yakin saudara, ketika kita berada di comfort zone, selama kita semakin nyaman dengan keadaan kita, kita makin malas saudara. Dan hari-hari ini saudara sekalian, kita harus yakin dan percaya, iblis caranya mengajak kita untuk jatuh dalam dosa, enggak dengan cara yang kelihatan saudara. Kalau cara kelihatan itu sudah pasti kita tolak. Kalau kita suruh berbuat jahat, kita sudah tahu orang-orang Kristen, kita harus berbuat baik. Tapi caranya iblis pintar saudara, membuat kita malas. Itu satu caranya saudara.
Ketika kita malas, kita menjadi orang yang bodoh. Alkitab pun berkata di Amsal, saudara, ya orang yang malas itu pasti tidak akan memiliki pengetahuan. Bahkan dia merasa lebih pintar daripada orang yang bijak. Nah ini Alkitab sudah mencatat, saudara. Jadi hari-hari ini, iblis menjerat kita bukan dengan cara yang lain. Bukan dengan cara menakut-nakuti kita, bukan dengan cara yang membuat kita kelihatan, wah takut saudara dengan iblis. Enggak, tapi dengan cara yang luar biasa, lembut saudara. Membuat kita malas saudara. Nah saya percaya saudara, kalau sudah kita bicara malas, kita berada di dalam comfort zone kita. Ketika kita sudah berada di dalam comfort zone, kita susah untuk bangkit saudara sekalian. Nah saudara, apa yang dikatakan Alkitab di sini saudara, Amsal 21 ayat 25 sampai 26. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Nah saudara, di sini lihat saudara, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Biasanya orang malas itu suka bermimpi saudara. Bermimpi itu bagus. Saya percaya saudara, kita semua yang bermimpi itu bagus. Kalau nggak ada mimpi nggak ada ambisi saudara, betul nggak? Ya kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak punya ambisi. Orang yang bekerja, orang yang sukses saudara pasti punya mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, nggak mungkin ada yang pergi ke bulan saudara. Betul? Ya kalau tanpa mimpi kita nggak mungkin ada kendaraan saudara, mobil. Ford itu pun bermimpi saudara. Nggak mungkin ada pesawat terbang kalau kita nggak pernah bermimpi. Tapi mimpi itu baru 50% saudara kejadiannya. 50% lagi perlu ada effort. Oleh karena itu Yakobus berkata apa saudara sekalian? Iman harus ada perbuatan, dengan perbuatan iman jadi sempurna saudara. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang malas saudara, iman yang mati. Makanya Tuhan mengatakan kalau kau punya iman sama Tuhan Yesus jangan malas. Iman itu harus diaktifkan saudara. Kalau kita nggak aktifkan, iman itu akan menjadi iman yang mati saudara sekalian. Orang-orang Kristen hari-hari ini saudara, mungkin dia datang ke gereja, mungkin dia dengar firman Tuhan, mungkin dia berkhotbah, mungkin dia menyembah, dia memuji Tuhan, mungkin melayani saudara. Tapi saudara, banyak orang Kristen juga hidupnya mati saudara tanpa kita sadari. Karena apa? Imannya tidak dilampirkan atau tidak diaplikasikan dengan perbuatan. Oleh karena itu saudara sekalian, kita mau belajar hari ini bagaimana saudara sekalian kita bisa keluar atau menang daripada kemalasan saudara. Nah hati-hati saudara ya bahwa hari-hari ini pun iblis menjerat kita dengan cara yang unik saudara sekalian. Membuat saudara merasa berada di comfort zone. Kalau kita sudah berada di comfort zone berarti artinya apa? Ini berkat Tuhan nih. Ini pasti berkat Tuhan. Saya sudah kerja keras, inilah waktunya saya untuk menikmati berkat Tuhan. Itu cara iblis saudara. Ketika saudara sudah sampai posisi puncak, this is my achievement. Ini adalah achievement saya, ini adalah goal saya sudah tercapai. Ketika kita merasa seperti itu saudara, kita merasa nggak bisa berkembang lagi. Saudara tidak peduli saudara sudah capai posisi puncak, tidak peduli saudara sudah tua, Tuhan masih bisa pakai saudara dengan luar biasa dan dahsyat. Saya ingat sekali saudara dengan satu penginjil kita namanya Pak Ciputra, saudara berapa kali saya mungkin katakan, Pak Ciputra itu udah tua loh saudara. Ya, dia sudah seorang bisnismen yang sukses, seorang developer yang sukses, dia berhasil dan kekayaannya mungkin 7 turunan nggak habis-habis saudara, betul? Ya tapi saudara, saya juga bingung kenapa Pak Ciputra bisa dipakai Tuhan lebih lagi loh. Umurnya sudah tua, sudah mencapai posisi puncak, tapi masih bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Sampai menjadi penginjil saudara. Tuhan mau anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam comfort zone. Karena ketika kau hidup di dalam comfort zone saudara, kau pasti bisa diperdaya oleh iblis anytime. Contohnya siapa saudara? Contohnya Daud. Daud selalu menang berperang saudara. Cuma 1 kali saudara sekalian. Dia bermalas-malasan, dia berleha-leha, hari ini aku gak berang deh. Anak-anak buahnya udah gak usah ikut perang deh, di rumah aja. Ketika dia di rumah saudara sekalian, malah banyak perkara. 3 hal yang dilakukan oleh Daud pada saat dia di rumah saudara. Pertama, matanya itu melihat sesuatu yang tidak benar. Dia melihat Betseba mandi saudara. Betul? Pikirannya sudah mulai cabul saudara sekalian. Itu sudah berzina. Kan Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kau memikirkan wanita itu sudah berzina saudara. Ini satu sudah berzina saudara walaupun dia belum melakukannya. Zina di dalam pikiran dilakukannya di dalam fisik saudara. Itu kedua saudara. Ya, berzinanya dilakukan fisik. Enggak cuma itu saudara. Ketika Betseba hamil, dia menyuruh Uria saudara pulang. Dia memaksa Uria untuk tidur dengan Betseba supaya menutupi aibnya saudara sekalian. Karena Uria nggak mau, akhirnya apa saudara? Uria harus dibunuh. Wow saudara sekalian. Dia pun membunuh saudara Uria. Dan yang terakhir apa saudara? Dia mengambil Betseba sebagai istrinya. Dia mengambil milik yang bukan seharusnya. 3 perintah Allah dilanggar oleh Daud karena apa? Karena dia berada di comfort zone.
Karena dia berada di dalam posisi di mana dia enjoy life. Dia nggak perlu lagi berperang. Coba kalau dia berperang, dia nggak mungkin mikirin Batseba, saudara. Betul nggak? Nggak mungkin dia mikirin Batseba, saudara. Dia sibuk berperang. Gua gimana bisa hidup aja udah syukur. Ini gara-gara dia lagi leha-leha, saudara. Yoab sedang berperang, pasukan-pasukannya sudah berperang, pasukan-pasukannya sudah sungguh hebat. Udah nggak usah berperang, kita aja yang berperang sudah cukup. Itulah saudara sekalian. Kenapa Tuhan kita nggak mau kita tinggal di comfort zone? Apalagi anak-anak Tuhan. Jadi nggak usah heran saudara kalau anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan hidupnya pasti penuh goncangan. Wow, amin saudara. Pak Suniko sudah katakan hidupmu pasti penuh goncangan, penuh goncangan. Nggak terjadi 8 tahun 2020 baru kejadian saudara. Baru kita sadar, oh ya. Tapi saudara saya mengingatkan saudara, setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya setia sama Tuhan, hidupnya penuh goncangan. Dia gak bakal hidupnya tenang saudara, ketika dia sudah mencapai satu posisi, Tuhan akan goncang dia. Supaya apa? Supaya kau tidak tenang saudara. Supaya iblis gak bisa memperdayamu. Karena kenapa? Ketika kau ada di comfort zone, kau pasti menjadi malas saudara. Kemalasan itu akan digunakan iblis saudara sekali dengan begitu banyak tipu daya sehingga kau tidak mungkin bisa berkembang dan tidak mungkin memaksimalkan potensimu lagi. Banyak anak-anak Tuhan mungkin pendeta-pendeta hebat kita lihat sekarang kemana saudara sekalian. Karena mereka buka celah. Kita semua memang saudara sekalian gak luput dari membuka celah untuk dosa. Saya pun demikian, semua pelayan-pelayan Tuhan demikian. Bahkan anak-anak Tuhan juga semuanya demikian, pendeta-pendeta hebat pun bisa jatuh saudara sekalian. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah dan waspadalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kau tidak jatuh dalam pencobaan. Karena daging itu lama tetapi roh penurut saudara sekalian. Yesus sudah katakan ke murid-muridnya. Tapi murid-muridnya meremehkan hal itu. Dia merasakan aku berada di comfort zone. Apa yang dikatakan Yesus gak mungkin kejadian lah. Yesus itu bisa berbuat mujizat. Yesus itu mungkin bisa memanggil malaikat untuk tolong dia. Kenapa Yesus harus mati? Aku gak percaya. Yesus itu Mesias. Yang akan melepaskan kita dari bangsa Roma. Gak mungkin Yesus seperti itu. Akibatnya apa saudara? Mereka berdosa. Kenapa berdosa? Meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Karena apa saudara? Karena mereka berada di comfort zone. Selama berada sama Yesus, aku gak mungkin ada bahaya. Yesus sudah bilang loh, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebelum dia ditangkap saudara, berjaga-jagalah berdoalah. Karena dia tahu murid-muridnya pasti ditangkap. Murid-muridnya pasti lari tunggang langgang saudara. Murid-muridnya pasti meninggalkan dia. Dan bahkan Petrus menyangkal dia 3 kali. Dosa yang sangat besar. Alkitab mengatakan apa? Barang siapa menyangkal aku menyangkal dia di depan Bapa di surga. Petrus menyangkal 3 kali saudara. Dosanya itu dosa sangat besar. Bukan dosa main-main saudara. Menyangkal Yesus 3 kali. Wow, saya katakan demikian saudara. Karena apa? Karena mereka berada di comfort zone. Karena mereka merasa Yesus pasti tidak akan ditangkap. Yesus pasti bisa melepaskan diri. Dulu saja sudah mau dirajam dia menghilang. Tiba-tiba sudah ada di daerah mana lagi saudara. Mau dirajam oleh orang Nazaret dia juga tiba-tiba menghilang. Yesus bisa melakukan itu dan sekarang pun bisa melakukannya. Tapi dia lupa saudara. Misi Allah harus digenapi dalam hidup Yesus. Oleh karena itu Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Inilah waktunya. Imanmu akan digoncang. Tapi mereka gak percaya. Saudara sekalian. Mungkin pendeta senior kita Pak Suniko sudah kata berjaga-jagalah. Kita bakal digoncang nih. Banyak orang gak percaya kan Pak Saudara. Udah 3 tahun gak kejadian apa-apa Pak. 4 tahun 5 tahun gak kejadian apa-apa. Ternyata tahun 2020 Pak kita gonjak kita semua kaget saudara. Di Filipina lockdown selama 6 bulan. Ini adalah lockdown terlama di seluruh negara saudara. Di Filipina. Kita gak boleh ngapa-ngapain. Lockdown full total selama 6 bulan. Cuma satu-satunya di seluruh dunia cuma di Filipina. Semua pada kolaps. Restoran-restoran gak pada bisa berdiri saudara sekalian. Perusahaan-perusahaan juga pada susah semuanya saudara. Kita gak berjaga-jaga dan kita gak bersiap-siap saudara. Bahkan saya ingat sekali saudara. Salah satu pendiri Airbnb. Saudara tahu Airbnb ya. Dia katakan. Kita membangun bisnis dalam 10 tahun begitu berkemenangan. Kita gak pernah berpikir akan terjadi seperti ini. Kenapa? Karena gak ada semua orang berjaga-jaga dan waspada. Semua berada di comfort zone. Everything's fine until COVID come, saudara sekalian. Betul gak? Begitu pula saudara setelah pandemik berakhir. Banyak orang yang gak berjaga-jaga saudara. Kemarin saya baca saudara kenapa Zoom begitu banyak memecat orang saudara. Dia katakan, ketika pandemik berakhir saya gak berjaga-jaga loh. Saya gak tahu bakal akan terjadi seperti ini. Ketika pandemik berakhir orang mulai meeting lagi on site saudara. Face to face. Dia gak perlu lagi Zoom. Orang sudah bosan pakai Zoom saudara. Mereka mau bercengkrama, mereka bersilaturahmi face to face. Saya bekerja di bidang kesehatan saudara sekalian. Sebelumnya kita harus meeting melalui Zoom. Dokter-dokter ngumpul semuanya melalui Zoom.
Karena apa? Karena cara yang mudah. Kita nggak mau ketemu. Dokter juga paling anti ketemu orang, saudara. Karena dia tahu saudara COVID ini mematikan. Banyak teman-temannya dia sudah mati banyak sekali, saudara. Makanya dia mau meeting cuma melalui Zoom. Tapi setelah pandemik berakhir mereka juga udah bosan. Oh ya, kita meeting di hotel. Zoom udah gak kepake, saudara. Pemilik Zoom juga gak pernah mengantisipasi kalau Zoom ini akan terjadi seperti ini, saudara. Sehingga dia melay off sampai 1.000 orang lebih. Dan dia bilang, ini tanggung jawab saya. Karena sebagai pemimpin saya tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Wow, ketika kita berada di comfort zone, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tidak kita prediksi, tidak kita antisipasi, saudara. Inilah jebakan iblis. Oleh karena itu, saudara, anak-anak Tuhan, hidupnya pasti digoncang. Gak apa-apa, saudara. Karena kenapa? Ketika kau hidup di comfort zone, pasti saudara sekalian, kau pasti akan banyak tipu daya iblis dalam hidup. Tapi ketika hidupmu selalu selalu digoncang Tuhan, ada adrenalin, kau selalu berpikir gimana caranya nyelesain masalah, gimana yang selalu dekat sama Tuhan, gimana aku harus minta tolong sama Tuhan, gimana jalan keluarnya, gimana solusinya, berdoa terus, berseru terus, saudara. Saya yakin kita akan semakin dekat sama Tuhan. Tapi memang hidup kita gak pernah nyaman. Betul, saudara? Seperti halnya roda, saudara. Roda itu kan berputar, saudara. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah posisinya. Kenapa? Karena hidup kita harus maju ke depan. Betul gak, saudara? Kalau kereta kuda gak berputar, gak maju, saudara. Apalagi naik ke atas bukit. Gimana caranya naik ke atas bukit? Kalau dia gak berputar. Oleh karena itu hidup ada senang, ada susah, saudara. Kenapa? Karena supaya hidup kita ini berputar. Karena Tuhan mau kita maju ke depan, iman kita gak boleh stagnan, saudara. Iman kita gak boleh gini-gini aja, saudara. Teman-teman di sini yang baru pertama kali ketemu Tuhan, mungkin baru belajar mengenai, waduh Pak, gimana caranya ya Pak, kok baru terima Yesus, katanya hidupnya berat di dalam Kristus. Kristus gak membuat hidup saudara berat. Tapi Kristus membuat hidup saudara berkemenangan, saudara sekalian. Jangan takut menghadapi masalah, jangan takut menghadapi konflik. Bagi anak-anak Tuhan, konflik sudah makanan sehari-hari, saudara. Kenapa? Karena ketika kau ada konflik, Tuhan tolong. Ketika kau ada masalah, Tuhan juga tolong. Ketika kau punya penyakit, Tuhan juga tolong, saudara. Itu jalan cerita kekristenan kita, saudara sekalian. Jadi Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada, kecuali kita stuck. Ketika kita stuck, Tuhan mau tolong apa, saudara? Kau berada di comfort zone-mu, kau tidak perlu Tuhan, kau bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Makanya tadi saya katakan pada pagi hari, menang atas kesombongan, saudara. Orang Kristen, saudara sekalian, kadang-kadang kita merasa saleh, tapi salah. Kesalehan yang salah, saudara. Kenapa? Karena kita mengandalkan, oh ya aku sudah melayani Tuhan dengan luar biasa, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah datang ke gereja dengan setia, aku membaca Alkitab setiap hari. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya kita merasa seperti orang Farisi dan orang Saduki, saudara. Kita merasa benar. Kita merasa udah paling benar hidup ini, saudara sekalian. Kita melihat orang kok banyak cacatnya, orang kok banyak lumpur dosanya. Kita selalu melihat orang seperti kita merendahkan iman orang lain, saudara sekalian. Karena iman gak diukur dari perbuatan kita saja, saudara. Iman juga diukur dari dalam hati kita. Betapa sucinya hatimu, saudara, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu menguji hati, bukan melihat penampilan, saudara. Kau boleh lihat di gereja, kau kudus, kau angkat tangan, kau memuji-muji Tuhan, kau menyembah Tuhan. Tapi hatimu busuk. Buat apa juga, saudara? Tuhan gak akan memberikan yang seperti itu, saudara sekalian. Tuhan tidak akan pernah menghargai seperti itu. Oleh karena itu, kalau ikut Tuhan harus total, saudara. Di dalam keseluruhan kita, baik itu dari tampak luar atau tampak dalam, itulah yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan lebih melihat hati, saudara. Karena hati gak bisa dibohongin. Betul, saudara? Kalau hati kita lagi gundah gulana, saudara sekalian, pasti kata-kata kita pedes, kata-kata kita menyakitkan. Kata-kata kita itu tidak pernah membangun. Saya begitu, saudara. Kalau saya lagi kesal sama anak saya, saudara, pasti kata-kata, aduh, anak bandel, gak tahu diri, kurang aja. Pasti kayak begitu, saudara. Karena apa? Hati kita kesal. Tapi kalau hati kita baik, pasti berkat yang kita ucapkan, saudara. Oleh karena itu Tuhan selalu ingin kita terus menguji hati. Gampang gak? Susahnya setengah mati, saudara. Inilah proses. Semua anak Tuhan harus ikut proses. Kalau tidak senang, jangan ikut Tuhan Yesus, saudara. Karena Tuhan Yesus seperti itu. Ikut proses. Kalau kau gak senang, ya kita gimana mau ikut Tuhan, saudara? Tadi pagi saya katakan demikian, saudara. Kalau kita bilang saya percaya Yesus, tapi gak ada perbuatan. Artinya apa? Kau berkata, I believe you, but kita gak merespon dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya katakan beberapa kali kepada teman-teman di sini. Kalau kau benar-benar mau ikut Yesus, kau harus merespon dengan sungguh-sungguh. Merespon artinya apa? Ada perbuatan. Memang kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, saudara. Kita diselamatkan oleh iman. Betul, saudara? Ya, karena kita percaya Yesus, kita selamat, saudara.
Tapi saudara harus ada dong kelihatan. Contohnya saudara, kalau saya mencintai istri saya saudara, saya harus bilang, I love you mami. Betul nggak saudara? Kalau selama hidup saya nggak pernah bilang, I love you mami. Dia juga bingung, lu demen gak sih sama gua? Betul nggak saudara? Kita pacaran saudara, baru jalan 2 bulan. Tapi tidak ada satu kata pun, I love you. Saudara bilang gak, besok mungkin diputusin saudara. Lu sebenarnya demen gak sih sama gua? Ini udah banyak di belakang lu nih yang bilang I love you sama gua. Tapi lu gak pernah bilang sekalipun. Kenapa? Kita gak pernah bisa menyatakan cinta kita itu berarti apa saudara? You gak bener-bener sama saya. Betul gak saudara? Di sini ada yang suami istri banyak kelihatannya saudara. Ya mungkin Andi pernah gak bilang I love you untuk istrimu? Pernah kan? Coba kalau kamu waktu pernikahan gak pernah bilang I love you. Waduh ini suami atau suami nih katanya. Betul gak saudara? Darius aja yang belum punya pacar selalu bilang I love you saudara. Yang belum punya pacar loh saudara. Yang belum punya kekasih dia bilang I love you anytime saudara. Siapa tahu ada yang nyangkut katanya dia. Ya kan? Nah, siapa tahu ada yang nyangkut. Menandakan apa? Menandakan bahwa kita sungguh-sungguh saudara. Banyak orang Kristen saudara-saudara. Oh aku cinta Tuhan. Menyembah dan memuji Tuhan. Di dalam kudus, di luar kudus saudara sekalian. Banyak sekali hal-hal buruk yang dilakukannya. Bisnis masih korupsi. Bisnis masih tipu sana tipu sini saudara sekalian. Di rumah, waduh galaknya minta ampun. Sama suami gak percayaan, sama suami curigaan. Sama anak galak, sama istri galak. Wow saudara sekalian. Terus kita bilang, I am the follower of Christ. Maka Tuhan bilang apa? Nyala daripadaku karena aku tidak pernah mengenal engkau. Sekalipun kau membuat banyak mujizat saudara sekalian. Kau masih bisa membuat mujizat. Mujizat itu tidak hanya datang dari Tuhan. Setan pun bisa membuat saudara. Bisa buat magic saudara Tuhan. Setan itu saudara. Betul gak? Kenapa banyak santet? Kita melihat saudara sekalian. Kalau saudara melihat ketika kita doain keluar paku, keluar besi segala macam. Santet aja. Iblis aja bisa buat itu saudara. Itu gak heran. Oleh karena itu saudara sekalian. Yang Tuhan mau dari hati kita saudara. Ketika kau bilang yes I'm following you. But what is the proof? Apa buktinya kau mencintai aku? Hidup kudus, suci. Hidup kita penuh damai saja jadi berkat dan terang bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau dan tidak malas saudara sekalian. Nah hari ini kita mau belajar saudara. Ciri-ciri orang malas. Saya lihat ada di sini ada 5 saudara. Pertama, tidak pernah memikirkan masa depan. Contoh orang yang seperti apa? Anak yang hilang ini. Dia gak perlu memikirkan masa depan. Yang penting gua happy. Yang penting dari harta orang tua kaya. Yang penting kita jalan. Foya-foya saudara. Dia gak pernah mikirin masa depan. Oleh karena itu saudara sekalian. Hidupnya selalu dengan masa yang suram. Memang hari ini mungkin mereka bisa berfoya-foya. Tapi kita gak tahu. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Who knows? Yang kedua saudara sekalian. Maunya instan, tidak senang proses. Nah siapa ini saudara? Saudara saya berulang kali katakan saudara. Mie instan Indomie tetap saja gak lebih enak dari pangsit kanton. Benar saudara? Pangsit kanton itu perlu dimasak saudara. Dagingnya perlu diolah dulu. Gak bisa langsung saudara. Mie Indomie memang jadi 2 menit. Mie pot mie juga jadi saudara 3 menit. Tapi rasanya gak enak. Kemarin saya makan mie instan saudara. Sama istri saya. Istri saya bilang, kopi gak lebih enak ya daripada Indomie. Ya Indomie butuh dimasak 10 menit. Ini cuma 3 menit jadi saudara. Ya rasanya juga pasti gak enak. Beda. Saudara, semua yang instan itu pasti tidak ada yang baik. Kita mau sukses kaya secara instan pun gak ada saudara ceritanya. Gak ada perjuangan. Anak-anak muda sekarang ini pengennya instan saudara. Enaknya lihat Bill Gates, ya drop out tapi kaya jadi orang nomor 1. Enaknya lihat Mark Zuckerberg umur 28 tahun menjadi orang paling kaya nomor 6 di dunia. Enaknya lihat si ini, lihat si itu saudara. Semua kita bilang enak, makanya orang berbondong-bondong buat startup. Wah pengen kaya seperti Mark Zuckerberg, pengen kaya seperti Bill Gates. Semua pengennya instan. Berapa banyak perusahaan startup yang sebelum 2 tahun bangkrut saudara? 80%. Karena apa? Karena pengen instan semuanya saudara. Bukan cuma itu, saya melihat anak saya juga begitu. Pi, aku mau kayak begini nih. Waduh enak nih katanya Pi kalau begini-begini. Enak saudara, dia gak mikirin duitnya dari mana saudara. Ya kan? Karena ada anak-anak muda begitu hari-hari ini saudara. Semua pengen instan. Saudara-saudara semua yang kerja di tempat ini. Pasti kan pengen dapat gaji besar. Kalau nggak ngapain ke Filipina. Mungkin di Singapura pun juga begitu. Ngapain pindah jauh-jauh dari Indonesia. Bukankah di Indonesia juga lebih enak? Ada keluarga, makanan jauh lebih enak. Kenapa harus tinggal di Singapura? Biaya semua serba mahal. Begitu pula di Filipina. Semua makanan serba mahal di sini saudara. Makan bertiga aja udah 3.000, 2.000 peso saudara. Di Indonesia 2.000 peso, waduh saudara bisa kasih makan se-RT saudara. Betul nggak? Di sini mana bisa. Makan nasi uduk aja 200 peso, 50.000 saudara. Di Indonesia ceban. Kamu mau bandangin.
You kenapa di sini? You ingin sesuatu yang lebih besar. Yang kedua, kau pasti ingin sesuatu yang lebih cepat. Betul nggak saudara? Ngomong fair-fairan aja. Ingat sekali lagi saudara, sesuatu yang lebih cepat belum tentu baik. You have to be careful. Teman-teman di sini yang sudah sukses, yang sudah berhasil, jangan tinggal di comfort zone. You have to think, apa the next? Aku mau di sini Pak 20 tahun. Karena kenapa? You convert. Karena apa? Semuanya serba gampang. Tapi ketika kau pulang ke Indonesia, apa yang kau lakukan? Bisa nggak dengan kepandaianmu di sini kau kerja di Indonesia, kau lakukan hal yang sama? Belum tentu saudara. Kesuksesan kita di Filipina belum tentu bisa kita bawa ke Indonesia. Begitu pula kesuksesan kita di Indonesia belum tentu kita bisa bawa ke Filipina. Begitu pula perusahaan saya. Hari ini saya sukses, belum tentu besok saya akan sukses. Dengan cara yang sama. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Ayo terus berkembang. Terus berkembang. Ya, kau harus tidak bisa tinggal di comfort zone. Makanya saudara saya katakan ke teman-teman saya semua. Kalau kau sukses hari ini jangan terus bangga. Karena kenapa? Kita harus terus memacu diri kita. Apalagi ya. The next, what else? What else? What else? Tuhan juga mau begitu dalam keimanan kita saudara. Dia gak mau kita stuck. Wah Pak saya sudah ke gereja nih. Saya sudah jadi pelayan Tuhan. Apalagi Pak? Udah mentok ini kitanya nih. Saudara, you bisa dipakai Tuhan di mana aja. You bisa dipakai Tuhan apa saja. You bisa dipakai Tuhan di mana saja saudara. Kau bisa jadi terang. Saya lihat itu saudara. Kenapa Pak Ciputra sudah umur 70 masih bisa dipakai Tuhan saudara. Tuhan gak kehabisan akal untuk men-stretching your punya kapasiti dan juga potensi saudara. Bisa ditarik Tuhan naik ke atas lebih lagi. Luar biasa. Mungkin hari-hari ini kau tidak bisa main musik saudara. Kau gak tahu kau ternyata punya talenta untuk main musik. Bahkan sambil main keyboard kau bisa merem saudara. Kau gak tahu kan sekarang. Karena kau tidak mencoba. Karena kau apa? Kau merasa sudah di comfort zone. Udahlah Pak saya ini singer. Gak perlulah main musik lah. Itu bukan talenta saya. I'm happy with what I do right now. Saya juga begitu saudara sekalian. Tuhan udah cukup lah. Gak usah lebih-lebih lagi lah Tuhan. Ini aja sudah cukup. Kadang-kadang kita merasa begitu. Enough is enough. Yes. Sometimes is good. Tapi ketika Tuhan mau pakai engkau untuk tarik kau ke atas saudara sekalian. Jangan berkata enough saudara. Kau harus unlock your mindset. Masalahnya kita sudah lock. I cannot. Orang dunia aja saudara. Saudara kalau baca buku Secret. Itu memaksimalkan potensi diri saudara. Orang dunia aja saudara. Bisa dia unlock itu mindset saudara. Supaya bisa lebih lagi. Kenapa anak-anak Tuhan kadang-kadang lock dia punya mindset. Dan gak percaya Tuhan itu bisa bawa saudara keluar lebih hebat lagi. Ayo saudara, ya kita jangan berada di dalam comfort zone. Nah saudara yang ketiga, kita itu egois. Tidak pernah memikirkan orang. Contohnya si anak bungsu, dia gak pernah mikirin papanya saudara. Papanya sakit atau enggak, papanya nanti kecewa atau enggak. Dia gak pernah mikirin, yang penting gue happy. Itu orang malas saudara. Dia gak pernah mikirin orang lain, dia gak mau peduli orang lain. Yang penting gue happy lah. Yang keempat saudara sekalian, suka menunda-nunda hal yang penting. Saya yakin saudara ini anak pasti malas. Kalau disuruh sekolah pasti bolos terus nih saudara. Karena kenapa? Mau sesuatu yang gampang. Minta warisan. Belum bapaknya belum mati loh saudara. Udah minta warisan. Itu tandanya apa? Tanda satu kemalasan. Dia ingin sesuatu yang instan. Saudara lihat ya. Orang yang ingin sesuatu yang instan pasti itu orang malas. Coba saudara lihat. Karena Tuhan tahu. Tuhan itu senangnya proses. Bukan result loh saudara. Tapi kita senangnya result. Karena itu instan. Contohnya saudara-saudara doa, besok mau sakit, besok harus disembuhkan Tuhan. Maunya kan besok sembuh. Tapi ternyata 2 tahun lagi baru sembuh. Terus saudara mau bilang apa? Saudara komplain lah sama Tuhan. Gimana sih Tuhan kok aku doanya hari ini sembuhnya 2 tahun lagi. Kita komplain, kita mau hari ini doa besok datang hasilnya saudara. Ketika saudara berdoa, saudara tahu nggak? Tuhan itu sudah jawab. Seperti kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ini. Tuhan sudah persiapkan paketnya. Tinggal dikirim saudara. Tapi masalahnya waktunya kita gak pernah tahu. Tuhan gak pernah taruh waktunya. Ini besok dikirim gak? Everything depend on God. When He will deliver the answer to you. Everything depends on God. Bukan depend on kita saudara. Tapi waktu menunggu itulah kita butuh namanya iman. Nah saudara. Yang kelima adalah suka menyalahkan orang lain. Inilah saudara. Yang pertama kita salahkan siapa? Tuhan. Kalau hidup kita rusak. Hidup kita nggak berkemenangan, hidup kita banyak masalah. Yang pertama kita salahkan apa? Tuhan. Ketika kita salahkan Tuhan, kita bilang, Tuhan kenapa kau nggak tolong? Tuhan kenapa kau begini? Aku sudah ke gereja, aku sudah berseru. Aku hidupnya benar. Aku nggak salah loh Tuhan. Kenapa kau bawa aku seperti ini? Kita salahkan Tuhan saudara. Padahal mungkin itu adalah kesalahan kita. Makanya Tuhan bilang apa? Di Titus, Paulus mengatakan, jangan suka cari-cari masalah. Kadang-kadang saudara, kitalah yang cari-cari masalah.
Kitalah yang suka cari-cari masalah, bukannya Tuhan cari-cari masalah. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tadi pagi kita katakan, kehendak bebas Adam dan Hawa membuat kita semua berdosa. Kalau gitu Pak, nggak perlu ada kehendak bebas dong. Ngapain Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Loh, kehendak bebas membuat kita semua jatuh ke dalam dosa. Kehendak bebas Adam dan Hawa membuat kita semua masuk ke dalam maut. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita semua mati, saudara. Kenapa Tuhan harus memberikan kehendak bebas? Kehendak bebas, ingat baik-baik saudara, it's a grace in our life. Kehendak bebas saudara adalah anugerah. Saudara, Tuhan nggak menciptakan robot bagi kita. Betul saudara? Kalau Tuhan ciptakan robot, saudara, diri kau, diri. Bangun, bangun, sembah, sembah. Tuhan nggak mau begitu, saudara sekalian. Saudara kalau punya istri, mau bilang, sembah aku dong, cium aku dong. Bilang dong, I love you, mau nggak begitu? Kan nggak mau. Mau juga kita pulang rumah, suami buka pintu, istri bilang, I love you daddy. Nggak harus kita bilang dulu, nih, bilang dong I love you. Nih, aku mau masak ini, baru dong masakin. Enggak saudara. Buka pintu pulang, istri sudah menyambut, I love you daddy. Sudah disiapkan air panas, sudah disiapkan makanan. Itu yang kita mau, betul nggak saudara? Nggak perlu kita suruh-suruh istri kita, saudara sekalian. Nih aku udah capek nih, tolong dong buatin makanan. Aku udah capek nih, tolong dong siapin pakaian. Masa kamu nggak siapin pakaian, akhirnya baru begitu ribut saudara. Karena apa? Karena kurang pengertian. Begitu aja kita suka ribut sama istri saudara. Karena kita kurang dilayani sama istri. Betul nggak saudara? Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan maunya kita menyembah Dia dengan hati kita. Karena itu free will adalah God is a grace. Saya katakan itu adalah suatu anugerah bagi kita karena kita nggak dijadikan robot. Kalau kita jadikan robot saudara, aduh susah saudara. Apapun harus kehendak Tuhan. Apapun harus kehendak Tuhan. Kita dikasih pilih, kau mau ikut kehendak Tuhan boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi kehendak bebas kita harus bertanggung jawab saudara. Nggak boleh cuma lakukan apa semau-maunya kita. Nah saudara, apa akibat daripada orang malas? Ada 3 hal. Pertama, potensinya nggak pernah maksimal. Percaya saudara. Orang yang hidup di comfort zone saudara, you nggak bisa maju ke depan. Karena kenapa? You stuck. Yang kedua saudara, kegagalannya fatal. Kenapa? Karena nggak pernah berjuang. Saudara, bedanya apa saudara? Ketika kau harus memanjat pohon, kau manjat dari bawah atau kau dinaikkan helikopter, diturunkan dari atas dari helikopter. Beda saudara sekalian. Ketika kau diturunkan dari helikopter, yang penting lah bapak gue punya duit. Baru bisa nyewa helikopter. Supaya bisa ditaruh di atas pohon kelapa. Tapi ada anak, papaku gak punya uang. Papaku gak punya apa-apa. Aku harus manjat nih dari bawah nih. Ketika dia manjat, dia luka-luka, dia jatuh, dia jatuh lagi, dia naik lagi, dia jatuh lagi, naik lagi. Yang dari helikopter mah tenang-tenang aja saudara. Gak ada lecet. Ketika gagal orang yang seperti itu susah untuk bangkit. Karena kenapa nggak ada proses? Karena semuanya mau serba instan. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan proses kita akan jadi lebih kuat loh saudara. Kau akan jadi lebih karena Tuhan sedang mempersiapkan kita saudara. Jadi kalau ada masalah datang saudara, itu sebenarnya jawaban doamu. Loh kenapa Pak? Kan saya bilang, Tuhan kalau bisa masalah berlalu dariku. Kalau bisa Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Kan kau yang minta. Kalau kau mau jadi lebih kuat, Tuhan pasti kasih masalah. Kok begitu Pak? Iya dong. Namanya orang kalau mau ngangkat barbel 40 kilo saudara, harus dimulai dari 5 kilo, betul nggak? Nggak mungkin tiba-tiba bisa jadi 50 kilo, langsung tiba-tiba ngangkat. Bisa kondor saudara, bisa turun bero itu saudara. Benar nggak saudara? Bisa salah, bisa urat kejepit saudara, saraf kejepit. Saya saudara pernah. Waktu itu kita jualan saudara kemana? Ke sekolah-sekolah. Hasilnya itu kalau sekolah di Filipina itu bayarnya pakai koin saudara. Bayarnya pakai koin 10 peso, 5 peso, karena anak-anak bayarnya begitu. Kita jual barang cuma 1 peso saudara. Jadi kalau dia pakai 5 peso itu dia dapat 5 saudara. Bayangin saudara. Tiap hari kita kolek saudara, salesman saya udah ampun-ampun saudara. Beratnya minta ampun. Kadang-kadang kalau 1000 peso saudara, tapi duitnya tuh 5 pesoan. Lalu bayangin saudara. Itu 200 logam saudara. Beratnya itu bisa sampai 10 kilo, 20 kilo. Bahkan saudara kita mau deposit aja 40.000 peso aja saudara. Itu mesti pakai mobil Metrobank datang ke kantor kita. Nggak kuat saudara. Itu sampai pakai mobil Metrobank. Satu hari saudara saya keluarkan uang dari bankas. Saya angkat, ketarik saudara. Sampai hari itu saraf kejepit saudara, harus dioperasi saudara. Hal yang simpel loh saudara sekalian. Kita tiba-tiba ngangkat berat, nggak pernah seperti itu. Cengklek saudara, langsung operasi saraf kejepit saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau kau minta Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan kasih masalah. Awalnya yang simpel. Kok makin lama makin berat. Nah kan namanya mau jadi kuat. Kalau jadi kuat harus ada masalah. Sebenarnya doa kita sudah dijawab Tuhan, tapi kita nggak pernah nyadar saudara. Kita selalu komplain, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitulah, kau minta kok. Tuhan kalau bisa berikan aku jadi orang yang setia.
Dikasihlah suami atau istri yang galak. Suami atau istri mungkin yang pernah selingkuh, saudara sekalian. Loh kok Tuhan, kok dikasih kayak begini? Kan aku minta aku jadi orang yang setia. Kalau kau nggak punya istri kayak gitu, gimana kau bisa tahu kau setia? Saudara, kadang-kadang masalah itu membuat kita jadi lebih kuat dan lebih setia. Kita minta sama Tuhan tapi kita lupa, saudara. Kita marah sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, komunitas di sekitarnya pasti komunitas yang rusak. Kalau saudara orang malas, teman-temannya orang malas. Betul nggak saudara? Nggak ada orang rajin temannya orang malas, nggak ada saudara, saya lihatin. Coba saudara boleh lihat. Semua orangnya, saudara, waktu itu saya pernah kena tipu, saudara. Kena tipu dengan menggunakan forex, saudara. Kan sekarang ini banyak sekali forex, saudara. Apalagi sekarang banyak kripto, segala macam lah, saudara. Ya robot lah, itu kemarin investasi robot. Itu kan orang-orang yang pengen cepat kaya, saudara. Betul nggak? Investasi robot kan orang yang pengen cepat kaya. Coba komunitasnya siapa? Orang-orang pengen cepat kaya semua. Kalau orang yang pintar, saudara, kayak Jeff Bezos, terus kemudian kayak Warren Buffett, nggak mungkin main robot, sudah, karena dia yakin itu nggak mungkin ada. Orang-orang hebat pasti ketemunya orang-orang hebat. Orang-orang malas ketemunya orang-orang malas. Kalau kita malas, saudara, komunitasnya seperti komunitas yang rusak. Nggak mungkin ada yang bisa membangun di situ, saudara. Karena kita setipe. Saudara, contohnya begini, saudara sekarang sering ke gereja, saudara udah jadi terang, saudara udah jadi garam ya. Tiba-tiba saudara dimasukkan ke dalam komunitas yang hidupnya berantakan, seks bebas, narkoba, saudara betah nggak? Nggak betah, saudara. Nggak betah, saudara. Saudara mungkin berseru-seru sama Tuhan, tolong deh keluarin dari komunitas ini, cari dan komunitas yang baik. Atau kalau saudara benar-benar mau menyesuaikan diri, saudara yang rusak. Jarang, saudara, terang itu bisa begitu kuat, menerangi semua orang jadi terang semua, saudara. Kadang-kadang terang itu akan meredup, akhirnya jadi gelap. Kadang-kadang kita yang begitu, saudara. Banyak teman-teman kita di Filipina ini, saudara, saya lihat. Awalnya di Indonesia pemuji dan penyembah Tuhan, WL, saudara. Di sini boro-boro mau ke gereja, saudara. Sekarang sudah narkoba, ya sudah living together, saudara. Itu mau gimana? Tadinya terang, akhirnya jadi gelap. Kenapa? Lingkungan sekitarnya gelap. Jangan berpikir bahwa saudara kuat. Itulah caranya iblis. Lu kuat dah. Gak masalah, biarin aja. Ya, kamu kan anak Tuhan. Gak mungkin selingkuh lah. Ada teman saya, saudara. Ya, dia katakan, wah gue gak mungkin selingkuh, Pak. Pastilah gak mungkin selingkuh lah. Ya, karena anak Tuhan lah. Ya, jadi dia melepaskan diri bebas, saudara. Dia bergaul dengan perempuan-perempuan. Akhirnya satu hari diselingkuh juga, saudara. Gak kuat juga, Pak. Ya itu makanya. Kau tidak tahan bertarak. Makanya suami-suami, saudara, jangan terlalu lama meninggalkan istri. Betul, saudara? Ini Alkitab loh, bukan saya ngomong loh. Ya, kalau kau mau berpisah, jangan terlalu lama. Kenapa? Kau tidak tahan bertarak, saudara sekalian. Ya, kita nggak tahan diuji, saudara. Kita fair-fairan aja, saudara. Suami nggak mungkin tahan uji, saudara. Kalau terlalu lama berpisah dari istrinya, saudara. Oleh karena itu kita berkata, jangan terlalu lama meninggalkan istrimu. Kalau kau mungkin ribut dengan istrimu, ya besoknya balik lagi lah. Sebelum matahari tenggelam, kau sudah berbaikan lah. Kan maunya begitu, saudara. Oleh karena itu, saudara, dikatakan di sini, komunitas sekiranya ada komunitas yang rusak, bukan yang membangun. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menang atas kemalasan? Yang pertama, saudara, kita harus bangun pengharapan dengan cara apa? Mengembangkan potensi, saudara. Nah, saya mengambil di Lukas 15 ayat 15-16 ini katakan demikian. Ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan. Di negeri itu orang itu menyuruhnya menjaga kandang babi, saudara. Anak orang kaya suruh jaga kandang babi, artinya apa? Dia nggak punya potensi. Anak ini malas, kalau di sekolah tidur mulu, bahkan dia suka skip sekolah, suka bolos. Saya yakin, saudara, ini anak suka bolos pasti, saudara. Itu artinya apa? Kalau bapaknya kaya, anaknya jadi raja. Anaknya jadi malas. Itu yang terjadi, saudara. This is life, this is fact. Ini yang terjadi dengan anak ini, saudara. Kenapa dia nggak nyari pekerjaan yang bagus? Kenapa mesti jaga anak babi? Anak orang kaya loh, saudara. Masa jaga kandang babi? Bahkan sampai dia harus makan ampas babi. Karena apa? Anak ini nggak punya skills. Anak ini nggak punya potensi, talentanya mati, saudara. This is true, because dia malas. Saudara, ketika kita malas, potensi kita mati, saudara. Oleh karena itu yang pertama adalah kita harus bangun pengharapan dulu. Orang malas itu kalau nggak punya pengharapan akan terus malas, saudara. Gue mau apa lagi? Hidup gue udah beginilah, udah nggak bisa berkembang lagi lah. Ya udahlah, saya mengalir aja lah. Ya, aku menerima hidupku seperti ini mungkin nasib gue yang jelek. Pasti ngomongnya begitu, saudara. Nasib gue di jalan jelek lagi, saudara. Bener nggak, saudara? Itu pasti mikirnya begitu. Pertama kita harus bangun pengharapan. Caranya apa? Mengembangkan potensi dulu, saudara. Kita harus sadar, saudara sekalian, tanpa potensi kamu gak berarti apa-apa di dunia ini, saudara. Semua orang di dunia ini lihatnya kompetensi. Kompetensi itu apa, saudara? Skills, keahlian. Kedua, knowledge.
pengetahuan. Yang ketiga apa saudara sekalian? Attitude. Ketiga itu kita punya saudara, itu namanya kompetensi. Semua di dunia pekerjaan saudara kita melihat, oh kompetensi kamu apa? Coba saudara di sini pasti bos kamu menilai dengan cara apa? Dengan kompetensi saudara. Kompetensi mapping, siapa yang paling bagus, kompetensi siapa yang bisa dikembangkan, siapa yang udah gak bisa dikembangkan, semua pasti cari begitu. Oleh karena itu saudara, ketika kau berkembang kompetensimu, apa yang terjadi? Kau gak mungkin malas, gak ada kesempatan untuk malas. Contohnya saudara, ketika kau sudah dipromosi, kau bersemangat dong. Aku mau lebih lagi Pak, aku ada ambisi, aku ada mimpi. Aku mau capai ini, aku mau capai itu. Di training sama bosnya, bekerja lebih rajin lagi, belajar lebih rajin lagi. Kenapa? Karena kau punya potensi saudara sekalian. Orang yang punya potensi akan terus mengejar, memaksimalkan talentanya. Saudara ingat cerita mengenai talenta, ada yang dikasih 5 jadi 10, ada yang dikasih 2 jadi 4, ada yang dikasih 1 cuma tinggal 1 saudara. Itu namanya mengembangkan potensi saudara sekalian. Oleh karena ketika Tuhan memberikan kau 5, bisa gak kau kembangkan jadi 10? Ketika kau jadi 10 artinya apa saudara? Tuhan gak buta saudara. Tambahkan lagi, yang 1 diambil ditambahkan ke yang 10. Pak dia udah banyak loh Pak. Ya benar, dia bisa mengembangkan kok, lu gak bisa, gue ambil. Oleh karena itu saudara, anak-anak Tuhan yang gak bisa mengembangkan potensinya, dia ambil potensinya saudara. You yang malas saudara, kau bisa main musik tapi kau gak mau, kau diambil talentamu untuk main musik. Kau punya kepintaran berbisnis tapi kau gak mau melakukan, diambil sama Tuhan dikasih kepada orang yang bisa. Itu haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Itulah konsekuensi bagi orang yang malas. Semua talentamu akan diambil dan diberikan kepada orang yang memiliki, yang mengembangkan. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan hari ini harus berwaspada terus. Kenapa? Jangan sampai potensimu diambil. Jangan sampai talentamu diambil, diberikan kepada orang lain. Karena kau butuh talenta itu untuk bertahan hidup di dunia ini saudara. Nah yang kedua saudara sekalian, bagaimana kita bisa menang? Pertama menyadari konsekuensi dan berani hidup mandiri saudara. Yang kedua artinya menyadari konsekuensi saudara. Kau malas, kau rajin pasti ada konsekuensi. Kau melakukan sesuatu, kau mengambil keputusan atau kau tidak mengambil keputusan pasti ada konsekuensi. Kau bergerak atau kau diam pasti ada konsekuensi. Ketika kau bergerak pasti ada masalah. Ketika kau diam pun pasti ada masalah. Masalahnya bukan sama orang lain tapi sama Tuhan. Tapi ketika kau maju masalahnya mungkin dengan orang lain tapi Tuhan tolong saudara. Seperti halnya yang punya 5 talenta. Kau kira gak punya masalah itu yang punya 5 talenta jadi 5 talenta. Punya masalah pasti. Tapi Tuhan tolong. Dia punya 1 talenta gak dikembangkan. Dia gak mau bergerak saudara. Dia punya masalah gak? Punya masalah bukan sama orang lain tapi sama Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Konsekuensi kita sama Tuhan. Saya katakan kepada teman-teman semua waktu itu. Orang berdosa saudara sekalian. Pasti akan terima konsekuensi. Oh Pak tapi kan aku udah minta maaf. Bukankah Tuhan itu mengampuni? Kan ketika kita diampuni kan Tuhan sudah menghapuskan semua kemudian. Tuhan itu gak akan ingat-ingat lagi dosa-dosamu ke depan. Tapi ingat baik-baik setiap dosa pasti ada konsekuensi. Kau suka mabuk-mabukan masa mudamu. Minum bukan minum air keras, saudara. Minum minuman beralkohol. Ya, kalau minum air keras langsung mati kan ya. Minum minuman beralkohol, saudara. Tapi sekarang kau ikut Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi ginjalmu rusak. Konsekuensi bukan? Konsekuensi, saudara. Daud terima gak konsekuensi, saudara? Terima, saudara. Istri, anaknya mati, saudara sekalian. Dia dicemooh, dia direndahkan orang. Dan kemudian istrinya digauli sama anaknya sendiri, saudara Absalom. Konsekuensi dosa. We cannot avoid the konsekuensi saudara. Kalau orang-orang malas bisa menyadari, aku malas ada konsekuensi. Harusnya dia sadar saudara, waduh jangan malas deh lu. Kalau lu malas lu hidup lu berantakan. Kenapa? Lawanmu bukan manusia tapi Tuhan. Konsekuensi itu lawannya Tuhan saudara. Karena yang bisa memberikan hukuman itu bukan manusia tapi Tuhan. Tapi ketika kau bertobat saudara sekalian, kau terima konsekuensi enggak? Terima. Tapi Tuhan memberikan kau kekuatan untuk menghadapi setiap konsekuensi yang kau terima. Itu bedanya. Dengan orang yang tidak bertobat, konsekuensinya belum tentu dia dapat terima. Tapi ketika kau bertobat, kau terima konsekuensinya, terimalah kalau berdosa. Tapi kau sanggup menanggulangi segala konsekuensi yang kau terima. Itu bedanya saudara. Daud bisa gak menanggulangi segala konsekuensi? Bisa karena dia bertobat. Tuhan memberikan dia kekuatan. Kalaupun aku dicemooh gak ada masalah. Kalau Tuhan meminta aku dicemooh, aku dijelek-jelekin, biarlah itu terjadi. Dia kuat saudara menghadapi itu. Istrinya digauli pun dia kuat saudara. Dia terima kembali istrinya. Walaupun dia tidak tidur lagi dengan istri-istrinya itu. Dia terima semua konsekuensinya. Kenapa? Karena dia bertobat dan Tuhan memulihkan dia. Tuhan memberikan dia kekuatan untuk terus maju ke depan. Bahkan dia mati saudara, matinya karena Tuhan, bukan karena perang. Wow luar biasa Daud itu saudara. Kita belajar dari Daud. Yang ketiga saudara.
Aktif refleksi dan mawas diri. Inilah yang dikatakan Yesus kepada murid-murid. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena daging lemah, roh memang penurut, saudara. Ini nggak cuma pada saat itu saja, saudara. Memang saat itu murid-muridnya akan menghadapi bahaya atau menghadapi kegoncangan iman. Yesus mengatakan pada saat itu, saudara. Tapi ini maknanya itu bisa sampai futuris, saudara. Sampai masa depan. Artinya apa? Kita seluruh mawas diri, refleksi diri. Kita ini lagi malas nggak ya? Kita ini lagi di comfort zone nggak ya? Kita ini lagi nyantai nggak ya? Kok kelihatannya everything good? Kalau everything good kan saudara kita biasanya happy, saudara. Betul nggak? Kita kerja sukses. Perkawinan kita juga langgeng, bahagia. Semuanya kelihatannya everything good loh. Thank you God, thank you God. Tapi saudara ingat baik-baik. Anak Tuhan pasti digoncang. Saudara harus siap menerima goncang. Kenapa? Ketika kita naik ke atas pasti berat, saudara. Kita naik tangga ini pasti berat. Naik ke atas kan namanya, saudara. Kita berjuang naik ke atas itu pasti berat. Ada tantangan, ada rintangan, ada masalah. Tapi Tuhan itu pasti kasih tempat perhentian. Nah, ketika saudara dapat di tempat perhentian, saudara menikmati. Ada masalah, selesai. Saudara mau berusaha, saudara berhasil. Saudara sakit, saudara disembuhkan. Itu tempat perhentian, saudara. Tapi setelah itu harus naik lagi. Nah, itulah yang hidup kamu akan digoncang terus. Karena kenapa? Iman itu harus naik ke atas, saudara. Nggak bisa turun ke bawah. Kalau kau mau terus berkenan di mata Tuhan, harus terus naik ke atas. Tapi Tuhan pasti nanti kasih tempat perhentian. Kau juga happy lagi, kau ngaso dulu deh. Ya diberkati Tuhan, kau menikmati segala sesuatunya. Happy lah semuanya, saudara. Kau berada di comfort zone. Tapi setelah itu digoncang lagi, saudara. Naik lagi. Udah cepet istirahatnya, naik lagi sekarang. Naik lagi, saudara. Mungkin sebelum kita menikah, saudara, ini kan teman-teman kita banyak yang masih bujang mau menikah nih, saudara. Ini beberapa ada pasang baru mau menikah. Ya kan? Kan happy, saudara, belum menikah. Waduh, nanti ada teman nih berdua. Ya. Nah, itu kasih tempat masa-masa perhentian. Ya, masa-masa berkat dilimpahkan, dicurahkan. Tapi nanti harus naik ke atas, saudara. Keluarganya dia harus jadi keluarga berkat. Kalau jadi keluarga berkat, keluarga yang tangguh harus diproses sama Tuhan. Ada pihak ketiga datang menggoda segala macam. Waduh, kok begini? Waduh, ternyata merit itu nggak seperti harapannya. Katanya 99% tidak enak, 1% nggak enak, 99% luar biasa. Tapi kenyataannya kebalik. 99% itu menderita, 1% doang enaknya. Dan begitu saudara kadang-kadang. Ya, yang baru menikah-nikah yang ketawa-ketawa ini pernah merasakan nih. Gak usah khawatir. Ini momen-momen di mana kau akan ditarik naik ke atas. Keluargamu sedang diproses sama Tuhan. 5 tahun pertama itu gak gampang. Karena apa? Pernikahan harus diproses, saudara. Bagaimana kau bisa setia kalau kau gak diproses sama Tuhan? Ketika kau pacaran, kau mungkin lewat Zoom. Ya, pernah nih ada teman kita yang lewat Zoom ya. Ketika ketemu langsung, waduh, kok begini? Ya pacarannya lewat Zoom, saudara. Ya gimana? Pas ketemu menikah, ya kan? Tapi jangan khawatir. Kenapa? Semua itu proses, saudara. Ternyata istriku galak, Pak. Ternyata istriku malas, Pak. Ternyata istriku begini gak bisa masak, Pak. Saya sudah siapin dapur, bikin dapur mewah-mewah. Ternyata gak bisa masak, Pak. Masak air aja gosong. Waduh, repot, saudara. Masak air aja gosong. Ya gak, saudara? Nah, saudara. Proses. Bagaimana kau bisa menerima istrimu apa adanya? Bukan ada apanya. Bagaimana kau bisa menerima suamimu apa adanya? Bukan ada apanya. Betul gak, saudara? Itu proses. Ada tempat perhentian dan kau harus naik lagi. Saudara, kalau kau tidak pernah bisa memahami ini, rumah tanggamu gak akan bertahan, saudara. Kehidupanmu di Filipina gak mungkin bertahan. Kau pikir hidup ini di Filipina semuanya nyantai hebat. Dan nyaman-nyaman aja semua, yang penting gaji gue gede. Enggak, saudara. Pasti nanti ada goncangan. Bukan Tuhan jahat loh. Karena ketika kau ditarik ke atas pasti goncang, saudara. Namanya juga naik ke atas, berat. Saudara naik gunung hiking, pasti saudara ngaso dong, ada tempat perhentian. Saudara mungkin yang pernah ke Gunung Sinai, ya saudara. Kita naik ke atas, saudara, itu kalau jalan kaki itu 3 jam, saudara. Dari bawah kaki, ya Ger, 3 jam ya. 3 jam itu kalau jalan kaki, naik onta mungkin 1 jam, saudara. Kita kalau jalan kaki itu, Pak Karim juga pernah ya. 3 jam itu, Pak. Ya, tapi kita ada tempat perhentian. Ngaso dulu dong, minum dulu. Happy, waduh ternyata kita bisa loh ya. Kita berhasil loh ya. Ternyata naik lagi ke atas lagi, saudara, ke puncaknya 1,5 jam, saudara. Itu berbatu-batu dan gak bisa naik onta, saudara. Mesti jalan kaki. Kita mau naik ke atas, mau lihat pemandangan yang indah, mau mencapai satu perjalanan iman. You have to go up. Harus jalan ke atas. Berat memang ya, berat. Ayo dong kita jalan lagi. Udah ada yang mau menyerah, aduh turun aja dah. Gak kuat nih tadi, masih lama setengah jam lagi, aduh turun aja dah. Udah tanggung nih sampai sini. Waktu saya majan sama istri saya, saudara. Aduh, Pi mau turun aja deh, Pi udah gak kuat dah. Lihat teman-teman yang di bawah lagi pada duduk-duduk, minum-minum, itu pada kagak pergi tuh, enak katanya. Ini ngapain gue nyari-nyari masalah. Ya, sepatu udah pada rusak semua, saudara. Kita kan nyari-nyari masalah ke atas.
Tapi ketika sampai di atas kita puas saudara. Wow, this is a spiritual journey loh. Kita ini perjalanan iman kita loh. Betul gak saudara? Musa tuh naik ke atas saudara. Gak pak, sendalnya tuh pakai sendal. Kita sekarang bisa pakai kickers, bisa pakai Nike saudara. Mana ada Nike zaman Musa? Tapi 40 tahun itu gak rusak-rusak saudara. Perjalanan iman. Makanya saya katakan saudara sekalian, kita harus terus mawas diri. Kalau kau sudah merasa di comfort zone, yuk bergerak. Kenapa? Karena kalau kau terus di comfort zone saudara, kau akan jadi malas. Ingat baik-baik, orang malas itu banyak masalahnya. Kau jadi miskin, ya kau jadi punya masalah, kau merasa dirimu pintar, kau akan dicerai-beraikan oleh Tuhan. Akhirnya apa? Kita jadi sombong saudara. Orang yang malas itu sebenarnya orang yang sombong. Karena dia tidak mau mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan dirinya sendiri saudara. Karena dia merasa, ya my life. Ya saudara jangan bilang ini my life loh saudara. Kita ini telah ditebus, kita semua orang Kristen kita percayalah. Kita ini semua ditebus oleh Tuhan. Jangan berkata bahwa inilah hidup saya. Oh mana ada hidup kita saudara. This is not my life anymore. This is Jesus that buy our life. Jadi ini bukan tentang kita lagi saudara. Tetapi tentang Tuhan. Haleluya. Saudara saya undang semua pemain musik maju ke depan. Summary saudara. Yang pertama saudara. Orang yang malas harus bangun pengharapan. Karena kalau you gak ada mimpi. You akan terus malas saudara. Saya melihat teman-teman saya saudara. Yang dia gak punya mimpi saudara. Dia cuma mau ya is enough lah. Tabungan juga sudah cukup. Keluarga juga sudah besar-besar. Anak-anak sudah besar-besar. Orang tua berkecukupan. Orang tua gak susah. Is enough lah. Padahal Tuhan mau pakai loh saudara luar biasa lagi. Akhirnya apa? Talentamu diambil. Karena kau gak maksimal. Talentamu diambil diberikan kepada orang yang mau memaksimalkan talenta. Makanya orang itu harus apa? Membangun pengharapan. Dengan caranya gimana? Membangun potensimu. Kembangkan talentamu saudara sekalian. Mungkin kita pernah stuck dalam hidup kita. Ya kita merasa kita sudah mentok saudara. Kita gak mungkin bisa berkembang. Ya kita gini-gini aja hidup kita. Tapi saudara harus ingat satu hal. Tuhan gak kehabisan cara untuk memakai engkau lebih luar biasa lagi. Tuhan gak kehabisan cara untuk memaksimalkan potensimu luar biasa lagi saudara. Ya kita lihat saudara begitu banyak orang-orang di luar sana saudara. Ya mungkin saudara pikir ini kok orang bisa. Contohnya Nick Vujicic saudara, dia gak punya kaki, gak punya tangan. Saudara pernah lihat kan Nick Vujicic? Kalau kita melihat saudara bisa gak dimaksimalkan potensinya? Aduh ini orang gimana ya dimaksimalkan? Padahal dikatakan waktu masih kecil dia pengen bunuh diri saudara. Dia malu dicemooh sama orang. Pengen bunuh diri saudara dia. Karena dia gak normal. Tapi saudara sekarang dia bisa berselancar, dia bisa berenang. Dia punya istri lebih cantik daripada yang lain mungkin. Ada orang sekarang semua tubuhnya normal tapi belum punya istri. Tapi dia sudah punya istri cantik dan punya anak normal. Wow luar biasa. Karena kenapa? Jangan membatasi Tuhan dalam hidup. Jangan membatasi iman untuk ditarik Tuhan lebih lagi. Caranya gimana saudara? Kembangkan potensi. Pak tapi saya ini gak bisa. Siapa bilang kamu gak bisa apa-apa? Tuhan menciptakan kau unik saudara. Kau bilang hari ini Pak saya gak bisa main musik. Coba kau mau belajar. Kau pasti bisa. Yang penting kau mau atau enggak. Saja saudara. Yang kedua, menyadari konsekuensi dan membangun kemandirian saudara. Ingat baik-baik, kau malas, kau rajin, kau punya konsekuensi. Kau rajin, kau maju ke depan, ada konsekuensi masalah di depan segala macam. Tapi kau harus tetap hidup mandiri saudara. Jangan seperti anak yang hilang ini saudara. Hidupnya gak mandiri. Semua tergantung sama papanya. Ketika papanya kehabisan, ketika dia menghabiskan segala harta papanya, habis saudara. Dia gak punya skill, dia gak punya kompetensi, dia gak punya apa-apa. Hidupnya melarat saudara. Hidupnya di dalam kelaparan. Karena dia mungkin gak pernah dengar nasihat orang tuanya. Dia masih terikat dengan papanya, dia masih terikat dengan hartanya. Selama saya punya harta, saya masih bisa hidup. Ternyata hartanya habis saudara. Ingat baik-baik orang anak Tuhan. Ketika kita mulai terikat hidup kita saudara. Dengan apapun itu. Kita pasti akan dilepaskan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan ambil saudara. Kalau hari ini kau terikat dengan pekerjaan, kau merasa bahwa pekerjaanmu lebih penting dari Tuhan. Tuhan ambil saudara. Jangan marah. Ada konsekuensi loh. Tuhan mau kau hidup mandiri, tidak terikat dengan apapun. Kalau kau terikat dengan keluargamu, jangan sampai Tuhan ambil keluargamu saudara. Kalau keluargamu lebih penting dari Tuhan. Hari ini kita belajar saudara sekalian. Sebagai anak Tuhan kita harus terima konsekuensi, itu gak gampang. Tapi orang yang setiap orang berdosa harus terima konsekuensi. Ketika kita terima konsekuensi dan kita bertobat, Tuhan berikan kekuatan. Kau bisa melewatinya dengan cara yang luar biasa ajaib. Seperti halnya Daud. Daud terima konsekuensi, dia gak lari saudara.
Tapi dia bisa kenapa? Karena Tuhan memampukan dia. Karena dia bertobat. Kalau kita malas hari-hari ini, kita merasa kita di comfort zone, kita bertobat saudara. Kita bilang sama Tuhan, ampuni aku. Aku mau berubah, aku mau jadi lebih baik lagi di dalam Kau. Tuhan pasti ubahkan, kau akan dibawa naik ke atas. Mungkin kau menerima konsekuensi, tapi kau akan mampu melewati. Yang terakhir saudara, aktif untuk refleksi dan mawas diri. Berjaga-jaga, berdoalah. Karena hari-hari ini banyak penyesatan saudara. Orang yang sudah percaya Tuhan aja, saya pernah punya teman satu saudara. Saya menginjil sama dia waktu kuliah saudara. Nginjilin orang M saudara. Teman kuliah saudara. Wah saya bilang ini orang luar biasa militan. Saya juga gak berani, itu takut-takut saudara. Yakin kau mau debat? Iya mau debat. Biar dia percaya Yesus. Saudara hari ini apa saudara? Pertama dia pelayan Tuhan di Bogor saudara, GBI Bogor. Dia melayani anak-anak muda. Kemudian dia sudah mulai menyimpang, dia masuk ke Judaism saudara. Dia gak lagi percaya Yesus. Karena dia mulai belajar bahasa Ibrani saudara. Dia bilang waduh Tuhan tuh Yesus gak disebutkan di dalam perjanjian lama. Dia mulai goncang imannya, dia gak percaya Yesus saudara. Dia mulai ikut Judaism. Dia belajar lagi. Sampai hari ini saudara dia tinggalkan Tuhan. Dia bilang lebih baik jadi orang yang bermoral daripada mengikuti satu agama tertentu. Saudara sekalian, penyesatan itu banyak. Hati-hati saudara. Tuhan bilang apa? Jangan malas. Kejar terus firman Tuhan. Saudara gak ngerti, baca, ada tafsiran. Download Alkitab Sabda saudara. Di situ ada tafsiran, di situ ada kamus. Saudara akan bisa lebih pintar dari pendeta. Karena apa? Saudara mau belajar. Kami pendeta mungkin belajar pertama kali, tapi kami sampaikan saudara kalau mau terus mempelajari itu dengan detail, saudara lebih hebat, bisa lebih hebat dari pendeta. Karena apa? Karena semua sudah ada saudara. Saudara tinggal belajar. Maukah saudara belajar? Pertanyaannya kan itu. Malaskah saudara untuk belajar? Kalau saudara mau, you pasti bisa. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu saudara.